Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bertemu kembali pada video pembelajaran kajian kitab kuning, yang mana pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kitabnya At-Tibyan, yang mana kitab ini merupakan salah satu dari karyanya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang lebih masyhurnya kita kenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi, yang mana kitab ini menerangkan tentang adab-adab kita terhadap Al-Quran seperti apa, kemudian cara kita berinteraksi dengan Al-Quran seperti apa, kemudian fadilah-fadilah ataupun keutamaan membaca Al-Quran seperti apa, nanti akan diterangkan di kitab ini. Ya, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di bab pertama ini menerangkan tentang apa? Al-babul awal bi atrofi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi, bahwa di bab pertama ini menerangkan tentang fadilah ataupun keutamaan tentang membaca tilawatil Quran, membaca Al-Quran, wa hamalatihi, dan menghafalkan Al-Quran. Qala azza wa jalla, bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarzuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum uzurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Bahwasanya kalau kita terjemahkan, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan dari sebagian rezeki yang kami anugerahkan, kata Allah, sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur, kepada mereka dengan diam-diam, kemudian dan terang-terang. Kemudian mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkan kepada mereka dari anugerahnya. Sesungguhnya Allah itu innahu ghafurun syakur, maha pengampun dan maha mensyukuri. Ini kalau tidak salah merupakan surat Fatir, surat yang mana ayat ini kata Imam Ibnu Katsir disebutkan sebagai ayatul Qur'an karena ayatnya para pecinta Al-Qur'an, ya. Waruwina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, bahwasanya di sini dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai orang yang terbaik, kita harus mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Lebih bagusnya lagi kalau kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi, orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir pandai dalam membacanya, ma'asyafaratil kiramil bararah, nanti kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia dan baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatataa'u fihi, dan orang yang membaca Al-Quran wa huwa yatataa'u fihi, sedangkan dia itu masih berat lisannya, dalam artian kurang fasih bacaannya, belum bisa lancar membaca Qurannya, wa huwa alaihi syakun lahu ajrani, maka ada buat orang yang seperti ini memperoleh 2 ganjaran. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nasaiburi fi sahihihuma, di dalam kedua kitab sahihnya. Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita pandai membacanya ataupun mahir pintar dalam membacanya, nanti hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Meskipun kita kurang lancar membacanya, wa huwa yatataa'u, meskipun seperti itu kita memperoleh pahala, yaitu memperoleh berapa? Yaitu 2 ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini tentang fadilah keutamaan membaca Quran dan menghafalkannya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat
Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di sini, masalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan seorang muslim ataupun mukmin yang membaca Quran itu masalul atrizati, yaitu seperti buah jeruk yang manis, rihuha yang mana wanginya itu thayyibun, kecium sangat wangi, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya pun sangat manis. Jadi perumpamaan, kalau diumpamakan seorang muslim yang membaca Quran itu diumpamakan seperti buah jeruk yang manis, ya, wanginya kecium sangat wangi dan rasanya sangat manis. Wa masalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan seorang muslim atau mukmin yang tidak membaca Quran, wa masalul tamroti la rihalaha, ya. Jadi perumpamaan seorang muslim yang tidak membaca Quran diumpamakan seperti buah kurma, yang mana buah kurma itu la rihalaha, ya, tidak ada wanginya sama sekali, wa ta'muha halun, ya, tapi rasanya manis. Nah, jadi kalau tidak membaca Quran meskipun rasanya manis tapi tidak kecium wanginya. Wa masalul munafiki alladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Quran, masalur rihanati, yaitu diumpamakan seperti minyak wangi, yang mana minyak wangi itu rihuha thayyibun, wanginya sangat wangi, wa hamurun, tetapi rasanya sangat pahit. Ini kalau diumpamakan ketika seorang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti ini, ya. Wa masalul munafiki alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan seorang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Quran, kamasalil hamdalati, seperti beratawali, yang mana buah beratawali itu laisa laha rihun wa ta'mu hamurun, ya, tidak ada wanginya sama sekali, wa ta'mu hamurun, dan rasanya pun sangat pahit, ya. Jadi ini perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Quran, kemudian orang munafik yang membaca Quran, kemudian seorang mukmin yang selalu rajin membaca Quran diumpamakan seperti buah jeruk yang manis, yang kecium selalu wangi dan rasanya pun sangat manis. Nah, mudah-mudahan dari keterangan hadis yang ada di dalam kitab At-Tibyan ini kita termotivasi membaca Quran, mencintai Al-Quran, bahkan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahwasanya kita itu akan menjadi mulia apabila kita sudah dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu merupakan malam yang sangat mulia. Dan Al-Quran itu diturunkan pada hari Jumat, yang mana hari Jumat itu disebut sebagai Sayyidul Ayyam, ya, adalah rajanya dari hari-hari yang lainnya, ya. Kemudian Al-Quran itu diturunkan di kota Makkah dan Madinah, yang mana kota itu merupakan dua kota, Madinah dan Makkah itu merupakan kota yang sangat mulia, ya. Jadi sesuatu yang didekatkan ataupun yang disandarkan kepada Al-Quran akan menjadi mulia. Apabila kita telah dekat dengan Al-Quran, maka kita pun akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran itu diturunkan juga kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad itu merupakan Nabi dan Rasul Allah yang paling mulia dari Rasul-Rasul yang lainnya, ya. Jadi ketika sesuatu itu disandingkan ataupun disadarkan dengan Al-Quran, maka akan menjadi sangat mulia. Mudah-mudahan kita termotivasi membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada kajian selanjutnya di dalam kitabnya At-Tibyan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.